Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ajeng. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Bondan. Gimana, sehat? Alhamdulillah hari ini saya ada banyak kegiatan sih Bu, tapi alhamdulillah tetap diberi kesehatan. Ini tadi kan habis ngoceng dari rekan sejawat ya. Iya Bu, benar sekali. Jadi saya barusan mempraktekkan pengalaman yang saya dapat dari Bu Bondan waktu Bu Bondan menyupervisi saya untuk melakukan praktek coaching kepada salah satu rekan sejawat yang sama-sama dari mapel yang sama Bu. Karena gini, kenapa kok ada materi tentang supervisi akademik atau katakanlah coaching di modul jenengan? Karena CGP itu kan memang dicetak untuk jadi pemimpin pembelajaran di sekolah. Jadi harapannya satu, bisa menularkan apa yang jenengan dapatkan dengan bisa mencari tahu kesulitan teman, bisa membantu beliau-beliau itu untuk memecahkan masalahnya. Nah nanti di akhir kalau nanti misalkan penjenengan bisa sampai pada titik menjadi seorang pemimpin di suatu lembaga, akhirnya jenengan kan sudah terbiasa untuk melakukan satu kompetensi sebagai seorang pemimpin. Jadi bisa membantu, bisa untuk meningkatkan kompetensi dari anak buah. Untuk hari ini Bu Ajeng, kita PI 5 ya. Kita pendampingan yang kelima. Nanti tujuannya adalah rancangan program yang berpihak pada murid. Ya, tujuan pendampingan untuk kali ini adalah rancangan program yang berpihak pada murid. Nanti yang perlu saya gali dari penjenengan adalah penerapan aksi nyata modul 3.1. Kemudian rancangan program yang berdampak pada murid itu jenengan sudah punya ataukah masih akan dibuat atau dilaksanakan. Kemudian dulu kan ada tugas untuk komunitas praktisi. Nah itu nanti kita diskusikan sejauh mana kelanjutannya, sejauh mana dampak peran yang jenengan berikan di situ, juga sampai pada lingkungan di sekitar penjenengan itu terdampak dari komunitas praktisi penjenengan itu seperti apa. Jadi cukup banyak juga ya Bu yang akan kita diskusikan pada Iya, kesempatan siang hari ini. Lumayan. Itu kan ini sudah kelima loh, kita nanti ketemu tinggal satu kali lagi untuk pendampingan individunya, terakhir pendampingan individu ke-6. Itu terakhir nanti di individu ke-6 itu nanti penjenengan melakukan kembali refleksi 360 derajat seperti yang dulu sudah pernah dilakukan, mencari umpan balik dari siapa saja? Dari rekan sejawat, dari siswa, dari kepala sekolah. Iya, itu nanti dilakukan lagi. Kita bicarakan saat PI 6. Jadi sebelum PI 6 itu sudah harus dilaksanakan. Tapi untuk item pertanyaan angketnya nanti itu Ada. kurang lebih sama atau beda Bu? Insya Allah mungkin pengembangan dari yang Sebelumnya. itu ya. 1 bulan terakhir ini Bu Ajeng sudah apa yang sudah dilakukan? Selama 1 bulan kemarin setelah dari kunjungan PI 4 ada beberapa hal yang ketika sharing dengan PP saya masih mencoba untuk mengaplikasikan di sekolahan, diantaranya itu coaching Bu, baik dengan rekan sejawat, dengan siswa, saya menerapkan dengan siswa untuk coaching, dan juga ketika ada wali murid yang datang ke sekolahan untuk berkonsultasi, saya menerapkan praktek coaching dengan alur tirta yang saya pelajari selama kegiatan CGP itu. Kemudian di modul 2 saya mendapatkan pengetahuan terkait
RPP atau pembelajaran yang mengarah kepada diferensiasi, baik itu diferensiasi proses, diferensiasi konten, dan juga diferensiasi hasil. Di sebelumnya, sebelum saya mendapatkan materi tentang RPP yang berdiferensiasi, RPP saya itu masih biasa saja, belum ada arah diferensiasinya, masih menerapkan dengan seadanya saja. Setelah mendapatkan supervisi dari PP dan mengaplikasikan langsung kepada peserta didik, secara pelan-pelan saya mencoba mengganti RPP yang masih bisa saya terapkan selama 1 bulan pembelajaran ini, sekitar masih dapat 1 RPP saja Bu, itu untuk dimasukkan diferensiasinya lebih kepada proses sama hasil. Nanti untuk rencana saya tindak lanjut selanjutnya, ketika sudah semester ganjil di tahun ajaran baru, saya ingin membuat RPP atau RPLBK saya itu nanti menggunakan RPLBK yang berdiferensiasi. Selain RPLBK yang berdiferensiasi, ada pembelajaran lagi di modul 2.2 tentang pembelajaran yang mengarah pada KSE atau sosial emosional. Sebenarnya terkait KSE ini secara tidak langsung sudah diterapkan, seperti misal mengajak peserta didik untuk berdoa, melatih mereka kolaborasi, tetapi memang selama ini belum dimunculkan dalam rancangan dan masih belum diidentifikasi dalam kegiatan pembelajaran. Jadi hanya sekedar rutinitas saja tanpa mengelola. Ini adalah bagian penting yang memang diperlukan untuk menumbuhkan dan menciptakan karakter peserta didik yang memiliki sosial emosional yang tinggi, karena memang untuk peserta didik tidak hanya mereka cerdas secara akademik saja, tetapi mereka juga harus mempunyai kepribadian dan juga sikap tangguh yang itu akan bisa diciptakan oleh pendidik apabila mencoba atau menerapkan dan merancang pembelajaran yang mengarah kepada sosial emosional. Kalau untuk sementara 2 itu Bu, dan ini sedikit-sedikit kalau untuk membuat komunitas di sekolahan memang masih secara struktural yang ada SK-nya, ada kayak tindak lanjutnya itu masih belum terrealisasi, tetapi sudah ada sedikit pembicaraan dengan teman-teman di sekitar untuk yang dulu itu memang pernah mau membuat terkait komunitas guru belajar. Mungkin kalau di dalam sekolahan itu masih belum terimplementasi, tetapi di luar sekolahan saya mencoba berbagi ilmu dan mencari ilmu dari komunitas guru belajar Nusantara Kediri. Jadi aktif ya di situ ya? Kalau dibilang aktif tidak 100% Bu, ada kesempatan ikut. Ya, terima kasih atas hal yang sudah dilakukan Bu Ajeng. Banyak ya, dari tindak lanjutnya tindak lanjut pendampingan kemarin itu sudah banyak sekali. Jadi praktek baiknya untuk coaching sudah dipraktekkan, untuk pembelajaran diferensiasi, kemudian untuk di tindak lanjutnya tadi ada rencana RTL berdiferensiasi dan memuat KSE untuk tahun pembelajaran berikutnya ya. Untuk proses sekarang aksi nyata 3.1 kan kita sudah sampai modul 3.3 nggih. 3.3. Untuk aksi nyata yang 3.1 tentang pemetaan sumber daya. Sumber daya yang ada di sekolah sudah dilakukan. Kemudian adakah kendalanya? Terus itu mungkin yang awal bisa Bu Ajeng sampaikan.
Baik, terima kasih atas pertanyaannya Bu Bondan. Untuk penerapan aksi nyata modul 3.1 terkait pembuatan peta sumber daya secara umum hingga membuat laporannya masih belum saya lakukan, tetapi saya sudah melakukan identifikasi, yaitu berupa melakukan observasi dan wawancara. Observasi saya lakukan dengan melihat sumber daya yang ada di sekolahan saya. Sekolahan saya ini adalah salah satu sekolahan yang berbasis di bidang pertanian. Saya rasa dari segi faktor alam ada lahan yang bisa digunakan untuk pembelajaran anak-anak, ada kolam, ada kandang beserta aset hewan peliharaannya. Kemudian dilihat dari lokasinya, dari faktor politik, sekolahan ini juga sudah melakukan kerjasama dengan beberapa studi yang juga melakukan rekrutmen di tempat kerja kami dan juga melakukan proses PKL, juga magang untuk anak-anak sekolahan. Selain itu juga kami sudah bekerja sama dengan badan-badan seperti Muspika, seperti puskesmas untuk kegiatan screening, untuk kegiatan cek hemoglobin darah, untuk menjadi narasumber dalam kegiatan-kegiatan seperti LDKS atau kegiatan MPLS. Selain itu kami juga aktif bekerja sama dengan pihak kepolisian, pihak Koramil. Mereka pernah datang ke sekolah kami memberikan materi atau menjadi pembina upacara saat kegiatan upacara berlangsung dan juga bekerja sama dengan BNN. Dan itu kami mempunyai MOU dengan beberapa perusahaan studi dan juga universitas, sehingga saya rasa itu menjadi salah satu aset manajemen dalam bidang politik. Untuk bidang sosial dan agama, di sekolahan saya ini ada beberapa kegiatan yang mengarah kepada agama seperti kegiatan PHBI. Selain itu juga ada ekstra rohis yang cukup berjalan aktif juga. Dan selain itu juga di sekolah saya itu tidak hanya agama mayoritasnya memang Muslim, tetapi ada beberapa peserta didik yang memeluk agama Kristen, Katolik, dan Hindu, dan itu menjadi salah satu bentuk dari keanekaragaman kegiatan di sekolahan. Jadi ketika anak-anak yang beragama Islam melaksanakan kegiatan Isra Mi'raj kemarin itu, dari agama peserta didik yang beragama lain, mereka juga melakukan ritual agama yang ada. Selain itu juga dari aspek finansial, sekolahan kami didukung oleh dana BOS dan juga ada iuran komite juga. Itu juga memberikan masukan. Selain itu sekolahan kami juga mempunyai TEFA atau Teaching Factory di beberapa jurusan, di mana dari Teaching Factory itu siswa-siswa diajak untuk bisa menghasilkan produk sendiri dan mereka menjualnya di masyarakat, dan itu juga menjadi sebuah pemasukan juga untuk kegiatan di sekolahan. Selain itu juga kami banyak ya. ada Berarti sumber ada. daya yang sudah jenengan identifikasi di sini. Kalau tadi saya amati itu sumber dayanya berdasarkan aset apa fisiknya, terus kemudian ada dari politik, jadi hampir 7 aset itu sudah semuanya jenengan data, artinya sudah semuanya identifikasi. Dari semuanya yang jenengan sebutkan tadi, adakah pengembangannya itu yang mengalami kendala? Ya Bu, ada. Salah satunya itu di aspek finansial dan juga di aspek politik. Itu juga ada di aspek finansial, misalkan untuk dana komite dan juga dana BOS itu tidak selalu bisa turun tepat waktu, sehingga itu juga menjadi salah satu indikator yang kurang lebih 5% agak sedikit menghambat kegiatan di sekolah. Kemudian juga sekolahan kami saat ini itu sedang mengajukan BLUT itu nanti akan menaungi TEFA, akan tetapi kemarin saat kami sedang mengajukan ke pusat untuk semua prosesnya berjalan lancar, hanya terkendala oleh hal bahwa
lahan kami masih atas nama pihak kabupaten, sehingga untuk sertifikat untuk surat boleh tidaknya kami menjadi sekolah yang bernaungan belum, itu masih belum bisa keluar karena terkendala dari segi teknis itu tadi. Kemudian untuk aspek politik, misalkan kerjasama dengan BUDI, di mana dalam setiap kerjasama itu kami selalu memperbarui MOU. Ketika memperbarui MOU, jadi disesuaikan dengan perkembangan zamannya, tidak selalu MOU tahun katakanlah 3 tahun yang lalu berarti sekarang masih terpakai enggak ya? Biasanya MOU-nya hanya sekitar 1 tahun. Kemudian kami harus memperbarui lagi, tetapi terkadang itu ada permintaan dari BUDI yang kami memang harus menyelaraskan antara kepentingan sekolahan dengan kepentingan dari pihak BUDI. Kemudian untuk aspek alam, dengan kondisi sekolah yang cukup luas, ini juga ada sedikit hambatannya, di mana dengan sekolah yang luas tidak 100% kami bisa menghandle mulai dari ujung depan sampai ujung belakang ya, sehingga memang untuk pemanfaatannya terkadang masih ada kendala-kendala. Menurut Bu Ajeng, dari semua aspek sumber daya yang ada di sekolah ini, segala tantangan yang ada itu, apakah, kan nggak mungkin ya yang mengatasi adalah Bu Ajeng, kan enggak. Aset ini kan sekolahan, aspeknya aspek sekolahan. Kira-kira dari segala tantangan atau kendala di masing-masing aspek itu, kalau jenengan lihat dari setiap tahun itu, apakah sudah bisa mengatasi, misalkan dari awal ada tantangannya seperti ini, tahun berikutnya tantangan ini masih ada, ataukah sudah berkurang jumlahnya menurut hasil identifikasi jenengan tadi? Kalau tantangan itu pasti akan selalu ada ya Bu ya, dalam setiap waktu. Tapi kami dari terutama dengan kebijakan-kebijakan yang dimiliki oleh sekolahan, berusaha untuk agar tantangan itu setidaknya bisa, walaupun tidak 100% terselesaikan, bisa terkurangi. Jadi memang kebijakan-kebijakan dari pemangku jabatan di sekolah ini sangat, dan juga kerjasama dari luar dan pemanfaatan sumber daya yang ada, juga birokrasi yang ada itu sangat mempengaruhi dari penggunaan sumber daya sekolah. Itu kita refleksi tentang peta pemetahan ya. Sekarang kita merefleksikan tentang proses pengambilan keputusan. Kira-kira selama ini Bu Ajeng itu menghadapi enggak dilema etika pada saat pengambilan keputusan berkaitan dengan sumber daya yang ada di sekolah? Apapun pengalaman terutama. Pengalaman itu sering sekali ya Bu terjadi. Yang paling simpel, yang paling sering saya rasakan itu adalah misal ketika saya mendapatkan tugas tambahan di sekolah, dan harus, itu juga suatu hal yang penting di mana saat itu saya harus menyelesaikan, tetapi di lain hal, misalkan saja saya harus ada jam masuk kelas, dan pada saat itu kalau saya memilih untuk mengesampingkan jam masuk kelas, tugas saya yang tambahan ini secara tidak langsung akan terganggu juga. Tapi kalau saya menyelesaikan tugas saya di sini, anak-anak tidak bisa bertatap muka dengan saya. Sebenarnya di sini ada beberapa hal yang bisa saya ambil. Misalkan saya memilih untuk tidak masuk kelas, saya bisa memberikan tugas ke anak-anak. Tapi apabila saya memilih untuk menyelesaikan, saya mungkin tidak bisa fokus 100%, tapi saya bisa membawa tugas di kelas walaupun hanya bisa mengerjakan mungkin 5% dari tambahan tugas tersebut, atau meminta waktu, berkoordinasi dengan atasan saya untuk meminta waktu tambahan menyelesaikan
tugas misalkan seperti adanya rapat atau ada notin yang harus dikirim pada saat itu juga, itu kadang menjadi dilema etika juga sih Bu. Atau ketika saat akreditasi kemarin itu saya harus mendampingi siswa saya selaku wali kelas untuk kegiatan bersih-bersih, tetapi di lain sisi itu juga akreditasinya itu masih banyak dokumen yang belum saya selesaikan. Kemudian anak-anak itu harus bersih-bersih, saya lihat kelas lainnya itu didampingin sama wali kelasnya, anak-anak saya japri untuk mandiri, itu juga melihat itu juga kasihan. Tapi ya ada tugas lagi, jadi saya meminta pengertian ke anak-anak. Tapi kompensasinya ketika saya sudah longgar, saya jenguk mereka di kelas, saya kasih pengertian, saya minta maaf kalau memang saya kemarin tidak bisa menemani untuk kegiatan bersih-bersih dan lain sebagainya itu. Dan ya mereka sebenarnya bisa memahami itu juga kayak saya kayak merasa teman-teman yang lainnya bisa nemani, kok saya nggak bisa nemani. Kalau menurut Bu Ajeng dari keberhasilan itu kan termasuk pengambilan sebuah keputusan ya, antara melakukan tugas untuk sebagai loyalitas kita kepada institusi kita, juga loyalitas kita pada kebersamaan kita dengan anak-anak. Keberhasilan keputusan yang Bu Ajeng ambil itu menurut Bu Ajeng itu dukungan dari siapa saja sampai bisa merasakan bahwa keputusannya adalah saya harusnya seperti ini. Yang paling utama itu tentu dari kepala sekolah ya Bu, karena kepala sekolah saya yang pada saat ini itu beliau sangat pengertian, kemudian beliau itu juga mau mendengarkan keluh kesah dari anggotanya, dan saya rasa beliau cukup bijaksana dalam mengambil keputusan untuk beberapa elemen yang ada di sekolahan. Selain itu juga dukungan dari rekan sejawat saya juga, karena seandainya saja misal ketika saya ada kesibukan, kemudian ada konseli yang harus saya tangani, rekan sejawat itu dengan keikhlasan hati itu mau menghandle permasalahan konseli saya, kemudian itu memberikan informasi kepada saya. Menurut Bu Ajeng dari modul 3.1 pengambilan keputusan itu yang sudah jenengan lakukan itu sudahkah sesuai dengan prinsip dan langkah pengambilan keputusan di modul? Kan penjenengan sudah dapat teorinya, terus di lapangan memang contohnya tidak akan sama persis dengan yang ada di teori ya. Tetapi ketika jenengan mulai dari aset, walaupun siswa itu kan juga aset ya, aset, terus jenengan ternyata ada kegiatan seperti itu tadi untuk akhirnya bisa pengambilan keputusan, saya harus mendahulukan ini, atau mungkin saya harus melakukan dua-duanya, tapi dengan yang salah satunya ini porsinya mungkin saya kurangi dulu, tetapi tetap bisa melakukan. Nah, ketika jenengan pengambilan keputusan seperti itu menurut jenengan sudahkah sesuai dengan hal-hal yang sudah jenengan pelajari di modul 3.1? Sebenarnya kalau dibilang 100% sesuai belum. Karena dari 9 tahapan untuk mengambil keputusan itu, terkadang saya masih mengesampingkan 1 atau 2 bagian yang kadang saya rasa ini karena mungkin kondisi beda, saya lewatkan terlebih dahulu. Tapi setidaknya setelah saya mempelajari modul 3.1 untuk pengambilan keputusan, pada akhirnya saya paham bahwa memang ada dilema-dilema etika yang itu sebelum saya ikut CGP itu menjadi sesuatu yang kayak ini apa sebenarnya tanda tanya. Tapi setelah mempelajari itu akhirnya saya memahami bahwa ini adalah bagian dari dilema etika itu.
Dari kesembilan itu tadi menurut jenengan yang paling sesuai atau yang jenengan merasakan ketika pengambilan keputusan, beberapa kali pengambilan keputusan baik tentang hal apapun lah ketika jenengan melakukan kegiatan baik itu di kelas ataupun tugas penjenengan di sekolah ini, sekolah dalam artian tidak hanya sebagai guru BK yang memberikan konseling tapi juga tugas-tugas tambahan yang harus yang merasa yang harus dikembangkan lagi itu yang mana, yang prinsip yang mana kira-kira langkah yang dari langkah pengambilan keputusan itu yang sering terabaikan. Ya, yang paling sering mungkin saya abaikan itu adalah uji kepatutan, itu diuji idola, kemudian itu uji uji apa satunya itu yang ya ada beberapa dari uji panutan, kemudian uji etika itu terkadang saya masih sering melewatkan juga Bu. Yang lebih banyak yang terpakai, dari kesembilan prinsip itu, dari kesembilan prinsip langkah itu berarti yang sering jenengan pakai itu norma ya, yang lebih sering jenengan jadikan sebagai apa Mbak Ajeng, tolak ukur. Kalau mungkin idola mungkin penjenengan masih belum melihat dalam artian ini ya yang sering melakukan seperti ini. Contoh misalkan kepala sekolah saya tuh sering seperti ini, berarti mungkin ini bisa saya jadikan contoh. Kalau saya misalkan ada permasalahan, berarti menanggapinya supaya sama-sama baik itu berarti seperti ini. Mungkin berarti hal seperti itu masih belum menjadi gambaran gitu. Kita memperhatikannya masih menggunakan rasio dan logika. Iya Bu, karena memang saya belum menemukan tokoh yang tepat di sini karena kurang gitu. lebih hampir semuanya sama. Gitu ya. Oke. Itu untuk hal-hal tentang film itu. Karena apa Mbak Jeng? Mungkin kelihatannya kayak sekedar teori gitu. Kelihatannya hanya sekedar teori, tapi kalau mungkin jenengan bisa merasakan betul apa yang jenengan pelajari itu di sehari-hari penjenengan itu atau di sehari-hari kita itu sebetulnya memang ya itu yang terjadi. Ya itu yang terjadi. Cuma mungkin kita memilah iki loh ternyata ya, sama seperti aset-aset tadi. Akhirnya aset ternyata di sekolahanku itu sudah banyak sekali asetnya, baik tentang fisiknya, terus kemudian politik dan sebagainya itu sudah banyak, tapi saya ternyata kurang memperhatikan. Iya. Maksudnya kurang memperhatikan itu kurang memilah-milah gitu loh. Nek ngono aku sing ngakeh iki. Mungkin untuk sekedar latihan jenengan kan tadi sudah mengidentifikasi seperti harus jenengan pilah-pilahkan. Ternyata yo wis akeh ya nek sekolahanku lah, dari situ mungkin jenengan terus bisa kira-kira nanti yang bisa saya lakukan sendiri walaupun tidak berskala besar di sekolahan, mungkin untuk ke siswa, untuk ke BK-nya jenengan itu kan juga bisa perlu dikembangkan asetnya. Mungkin kita tidak bisa melakukan perubahan itu yang besar, tapi kalau kita melakukan perubahan yang kecil saja yang akhirnya mungkin terdampak pada murid atau aspek satu aspek saja, itu nanti kan bisa berkembang untuk yang lain. Jadi seperti kayak mendisiplinkan siswa gitu ya, mengingatkan siswa pakaiannya, rambutnya gitu, selalu mengingatkan itu udah masuk di pemanfaatan aset itu ya. Kan siswa kita juga aset kita sebetulnya. Cuma kita kadang
Ya mungkin kayak saya ketika dulu saya membayangkan namanya aset iki sing barang. Bentuknya konkret. Benda. Padahal siswa kan juga konkret, tapi kita tidak melihat bahwa dia sebetulnya sumber daya yang betul-betul kelihatan. Kita kan membayangkannya asetnya ngono aku berarti ndek kene wis enek perikanan, wis enek padahal manusianya sendiri itu kan juga aset yang sangat besar sekali. Tuh. Nah, ketika jenengan sudah melihat siswa kita itu sebagai aset, karena memang di Merdeka ini yang kita udah sebetulnya kan tentang muridnya ya. Sekalinya sudah melihat siswa itu sebagai aset. Kira-kira jenengan program yang pengen jenengan buat untuk memberdayakan siswa itu supaya dia bisa mengemukakan keinginannya, terus kemudian bisa tidak hanya mengemukakan tapi dia bisa mengekspresikan apa yang dia pikirkan, terus dia bisa mengambil pelajaran dari apa yang sudah dilakukan untuk dirinya sendiri. Berarti saya nanti harus seperti ini, saya punyai seperti ini, berarti saya harus bisa mengembangkan seperti ini. Ternyata student agensinya yang kira-kira punya program enggak untuk anak-anak itu berarti kan kita sudah melakukan satu hal kecil tapi itu nanti mungkin berdampak besar. Sebenarnya itu ada satu, kalau dengan satu sebenarnya ada beberapa sih Bu, tapi yang menjadi kayak iya ya, anak-anak itu walaupun sudah di sekolah SMK minat bacanya itu masih sangat rendah sekali. Saya tuh pernah terpikirkan tapi memang belum saya implementasikan untuk di mapel saya di PK itu mereka membawa buku yang mereka sukain, kemudian itu membaca selama ya paling tidak 10 menit selama pembelajaran berlangsung mulai dari semester 1 sampai semester pertengahan begitu Bu. Kemudian itu saya kasih sebuah kesempatan momen untuk mereka itu bisa berbagi cerita, sharing kepada teman-temannya dan menyampaikan informasi di situ. Dan di situ saya ingin mereka itu memahami bahwa buku itu tidak hanya untuk sekedar dibaca saja, dilihat punya tapi tidak pernah dibaca, tetapi lebih kepada buku ini bisa menjadi sumber pengetahuan, karena itu akhirnya juga menumbuhkan budaya mereka mau membaca. Setidaknya mereka kalau mendapatkan informasi mereka mau membaca dulu sebelum mengajukan pertanyaan. Itu pernah terpikirkan di saya. Kemudian itu dengan adanya kegiatan di sekolah saya dulu itu pernah menerapkan GSM, gerakan sekolah menyenangkan, tapi mungkin karena kelanjutannya tidak jalan, sehingga kayak hanya sekedar wacana saja. Dan di beberapa masalah yang saya hadapi, saya lihat itu pasti ada namanya itu walaupun itu mungkin hanya sekedar hal kecil, ada kayak kasus bully di kelas-kelas itu pasti ada kejadian bully walaupun kecil-kecil. Saya itu ingin mengajak anak-anak itu untuk mereka menyuarakan supaya bully ini setidaknya tidak terjadi di sekolahan. Jadi kayak ada di kelas itu kayak ada mungkin kalau di pembelajaran biasa itu namanya tutor sebaya, entah nanti saya kasih nama apa, untuk memberikan dukungan motivasi kepada teman-temannya yang menjadi korban bully, atau misalkan ada kasus bully itu segera disampaikan kepada wali kelas atau guru yang bersangkutan, dan untuk seperti mensuarakan supaya pembulian ini tidak terjadi di kelas. Itu kasus bully itu kadang itu sedikit membuat saya kayak ternyata walaupun hal kecil tuh banyak juga gitu di kelas, dan dampaknya tuh luar biasa sekali sampai tidak mau masuk sekolah. Terus tapi kenapa hal sudah pernah terpikirkan dan itu sebetulnya kejadian yang ada setiap hari?
kenapa yang diinginkan Bu Ajeng program ini tidak segera direalisasikan untuk enggak pembelian ini berlangsung terus-terusan. Itu kenapa Bu Ajeng? Tantangannya apa kok sampai belum dilaksanakan programnya? Sampai belum buat program ini tujuannya ini, nanti cara kegiatan atau langkah kegiatannya seperti ini. Nanti kalau ada tantangan ini berarti nanti saya akan membuat katakanlah solusi-solusinya. Kenapa sampai belum direalisasikan rencananya? Yang menjadi pertimbangan saya itu pasti untuk menggerakkan seperti ini tidak bisa sendiri ya Bu. Saya itu kayak khawatir dukungan dari stakeholder yang ada di sekolahan. Kenapa nggak dimulai dari aja? Dimulai dari kelasnya Bajeng aja. Kita jadikan jenengan kan punya kayak kalau guru namanya RBP, kalau di jenengan kan RPL. Nah, RPL itu di situ kenapa tidak jenengan coba buat satu kegiatan dalam pada saat pembelajaran itu untuk hal-hal seperti ini, walaupun mungkin ya di awal belum sampai terjadi program, tapi jenengan lakukan gitu loh. Kenapa belum terfikirkan sampai seperti itu kira-kira apa Bu Ajeng? Kalau untuk RPL itu kan kita membuatnya sudah 1 tahun yang lalu ya Bu ya, dan kalau misalkan nanti mendapatkan kesempatan itu kemungkinan di semester depan. Tapi saya sendiri pun juga menyadari ketika RPL-nya saya berarti langsung buat 1 tahun. Iya, kalau di BK langsung dibentuk seperti itu dengan hasil asesmen kuota PROMES NPP seperti itu Bu. Tapi saya sendiri pun juga menyadari bahwa dengan sebenarnya tidak boleh jadi penyebab sih, juga faktor X-nya ada di dalam diri saya sendiri. Saya sendiri pun ketika misal ada kegiatan yang tidak berhubungan sama kelas, saya sering meninggalkan kelas. Jadi saya sendiri pun untuk melakukan kegiatan layanan klasikal yang 100% selama 1 semester bisa hadir semua itu mungkin saya hanya sekitar 70% saja. Jadi saya tuh pernah mengadakan kayak kegiatan sosiodrama pertama, kedua itu jalan, kemudian di kelompok yang selanjutnya karena saya tidak bisa hadir itu tidak jalan, dan itu impactnya memang akhirnya itu berdampak kepada anak-anak. Misal ketika jam saya ya mungkin Bu Diana nggak ada ke kantin, itu akhirnya itu jadi kayak mereka hal-hal yang positifnya jadi terkurang. Itu sebenarnya juga kembali lagi jadi dilema etika sendiri juga Bu. Iya, itu tadi. Saya merasa di kelas pun saya juga belum maksimal 100% untuk bisa hadir. Entah itu karena mungkin ada rapat, ada kegiatan yang lain, ada mengurus panggilan orang tua atau apa gitu. Berarti antara faktor internal ya, dari karena banyaknya tugas katakanlah kan, banyaknya tugas tambahan sehingga tidak bisa maksimal untuk memberikan layanan. Kira-kira nanti solusinya apa Mbak Ajeng? Kalau saya bicara manajemen waktu prioritas, dari dulu itu selalu manajemen waktu prioritas, tapi pada kenyataannya itu sulit untuk diterapkan Bu. Jadi ya untuk program itu tadi, khususnya untuk program itu, jenengan kan angan-angan sudah punya program itu, terus jenengan merasa sudah tahu tantangannya seperti ini. Kira-kira nanti solusinya ke depan itu program itu hanya masih menjadi sekedar bayangan saja, atau mungkin jenengan akan mulai melangkah? Untuk kebetulan ini kepala sekolah yang baru itu mendukung kegiatan CGP, bahkan saya rasa lebih mendukung daripada kepala sekolah yang lama. Kan di sekolahan saya ada 3 CGP. Beliau memberikan ruang sebenarnya untuk kita, sempat menawarkan bagaimana kalau misalkan nanti setelah selesai kegiatan para CGP itu nanti menularkan ilmunya ke teman-teman, misalkan ketika rapat dinas
mengajarkan tentang apa itu dulu yang segitiga restitusi, kemudian betul. SRPP yang berdiferensiasi dan lain Terus kemudian sebagainya. untuk rancangan program yang menggunakan atap baja. Iya, itu Bapak Kepala Sekolah itu memberikan memberikan kesempatan juga, dan kebetulan juga itu di CGP saya itu kan ada warga kesiswaan. Jadi saya bisa menggait berkolaborasi rancangan ke depan itu, mungkin itu programnya nanti dimasukkan di kesiswaan atau nanti itu bisa dimasukkan di program sekolah ketika ada rapat awal pembentukan program pada waktu tahun ajaran. Itu sebenarnya kepala sekolah itu memberikan kesempatan untuk kita lebih berkembang lagi. Iya. Terus terang harapannya memang di CGP itu seperti itu untuk Bajang. Saya sendiri sebagai guru pendampingnya jenengan, saya hanya berharap sekali apa yang sudah penjenengan dapatkan, penjenengan punyai, ketika program ini selesai, tidak hanya selesai, tapi terutama itu tadi hal-hal yang paling berperan pada pembelajaran yang berpihak pada murid. Jadi bagaimana cara menjadikan siswa itu nyaman, terus siswa itu bisa berkembang sesuai dengan kodratnya, penghargaan pada siswa. Jadi dengan segitiga restitusi itu kan mengajarkan kita menghargai mereka. Kita nggak hanya melihat kesalahan mereka itu hanya sebagai salahmu. Nah, kalau selama ini kan mungkin kita melihat siswa salah itu berarti kalau ini salah berarti sanksinya seperti ini. Kita kan nggak melihat apa penyebab dia salah. Nah, itu mungkin itu. Terus kemudian juga kalau Bu Ajeng tadi sudah punya program dengan melihat aset seperti ini, dengan ingin mengembangkan asetnya supaya mungkin menjadi lebih baik, dengan tantangannya tahu dan kendalanya tahu. Saya betul-betul berharap jenengan dan beberapa teman CGP yang ada di sini itu betul-betul melakukan perubahan, impactnya ada di sini. Oh, kalau kayak hasilnya CGP ini di sekolah seperti ini. Nggak hanya ilmu itu berhenti di jenengan. Jenengan tahu tapi nggak tahu untuk saya. Tapi yang lain belum bisa merasakan. Mungkin selama ini jenengan juga bisa merasakan. Saya belum memberikan banyak ke teman-teman. Mungkin salah satu yang diajarkan jenengan memberikan adalah ngajarin GRPP berdiferensiasi. Terus akhirnya jenengan bisa membantu teman untuk mengidentifikasi kekurangannya pada saat observasi. Nah, itu kan juga termasuk. Nah, nanti ketika ada namanya program supervisi dan juga itu jenengan kan bisa mungkin membantu dari program supervisi itu. Jadi langkahnya apa yang harus dilakukan supaya nanti kalau harapannya Bapak Kepala Sekolah itu Bapak Ibu guru di sini itu merasakan imbasnya dari teman-teman CGP, mungkin caranya seperti itu. Seperti tadi yang sudah jenengan terangkan. Untuk komunitas praktisinya, tadi saya lihat kalau penjenengan di sini belum sebegitu banyak nggih komunitas praktisinya, tapi jenengan sudah ada komunitas guru pendidik. Nah, ya itu walaupun di situ penjenengan kalau saya lihat kan sering kalau misalkan ada kegiatan jenengan sudah aktif di situ entah sebagai moderator atau apapun, berarti apa yang sudah jenengan dapatkan di situ nanti bisa jenengan tularkan di sini. Jenengan bersama teman-teman CGP bisa membentuk komunitas praktisi di sini. Mungkin itu Bajeng untuk pertemuan kita hari ini nggih. Dari yang sudah kita bicarakan itu Bajeng merasa apa yang mungkin ada yang perlu dikembangkan lagi pada saat pendampingan berikutnya, yang jenengan butuhkan lagi apa,
atau yang merasakan pendampingan hari ini seperti apa? Monggo Bu Ajeng. Ya, untuk pendampingan pada PI 5 ini sebenarnya sudah pendampingan yang kesekian ya Bu ya. Iya. Jadi mulai terbiasa dengan pendampingan Dengan yang alurnya. dan lakukan dengan alurnya. Secara umum untuk pendampingan individu yang dilakukan oleh PP sudah membantu saya untuk setidaknya itu memahami kekurangan-kekurangan saya untuk mendampingi saya selama proses berjalannya pendidikan CGP ini, untuk memberikan masukan, memberikan penguatan, motivasi, dan juga mengajak saya untuk melakukan refleksi ulang. Jadi secara umum kalau untuk perbaikan itu mungkin lebih kepada penciptaan komunikasi yang lebih kondusif saja Bu. Itu yang saya rasa untuk penciptaan komunikasi kondusif itu kan menjadi modal awal kita dalam melaksanakan kegiatan pendampingan di awal, sehingga suasana mulai dari awal hingga berakhirnya kegiatan pendampingan itu bisa menjadi lebih nyaman untuk semua pihak. Saya rasa itu saja Bu. Karena sebetulnya kan kita kalau ketemunya memang banyak hal yang harus kita bicarakan, tapi pendampingan yang disebut dengan pendampingan itu kan sebenarnya tidak hanya pada saat kita ketemu saja ya. Nah, jadi mulai penjenengan di modul, terus kemudian mungkin tentang pemberian motivasi, mengingatkan, terus kemudian untuk ngoyak-ngoyak itu kan termasuk. Nah, salah satu atau banyak hal yang harus kita sepakati bersama gitu. Jadi pendampingan individu memang tatap mukanya seperti ini, tapi kalau kita kan juga sudah sering melakukan tatap maya walaupun hanya sekedar lewat WA, kita saling berkomunikasi. Jenengan juga sudah sering, Bu, ini sudah saya lakukan, saya kurang apa lagi ya. Memang karena kita sering punya grup sama Japri, kadang sing Japri ketutup ke tindak yang grup, ya itu juga menjadi kendala. Tapi yang jelas untuk penjenengan saya apresiasi karena dari hal yang sudah jenengan utarakan tadi, jenengan sudah walaupun mungkin belum dilakukan secara maksimal nggih, jenengan programnya sudah punya bayangan. Terus kemudian untuk aset-aset yang ada di sekolah, penjenengan juga sudah punya identifikasi apa nanti yang kira-kira perlu dikembangkan. Untuk pembelajarannya jenengan sendiri, jenengan sudah tahu nanti saya pengennya ke depan seperti apa. Nah, saya hanya bisa berharap apa yang sudah ada di angan-angan itu tadi bisa jenengan wujudkan, bisa dijadikan sesuatu yang konkret yang nanti terutama sekali setelah akhir dari CGP ini jenengan betul-betul terlihat sebagai seorang penggerak di sini. Sebenarnya itu tantangannya kayak ayo beraksi, aksinya itu loh, ayo kok enggak dilakukan kan. Kadang itu kayak dengan sekolahan seluas ini dengan banyaknya guru yang jumlah 100 sekian dan saya kadang tuh merasa bahwa saya tuh masih kayak junior tuh di sini. Jadi kayak untuk mengambil implementasi tindakan-tindakan apa itu kayak wah jangan begini. Tapi kan sebetulnya kalau penjenengan itu sudah mempunyai dasar, artinya dasar di sininya sudah teorinya sudah tahu. Kemudian juga jenengan sudah melakukan beberapa hal kecil walaupun mungkin di modelnya tiga aksi nyata. Ini kan sesuatu yang kita lakukan di program itu kan kayak sesuatu yang ideal. Ya kan? Yeah.
sesuatu yang ideal yang seharusnya seperti ini, padahal nanti di kehidupan sehari-hari kita jenengan sebagai guru itu kan ternyata nggak sesimpel itu, nggak sesimpel itu. Nah, seperti tadi yang saya sampaikan dari apa yang sudah jenengan lakukan, jenengan sudah mulai mencoba kalau di kelas saya supaya tidak ada pembulian. Nah, walaupun hal kecil saja seperti di awal modul, apa yang sudah jenengan lakukan, praktek baik yang sudah jenengan lakukan itu dengan keinginannya Bapak Kepala Sekolah disinkronkan. Jadi pada saat rapat jenengan sebutkan aja dene ditolak ataupun mungkin bagi orang lain alah wis ngono, biarkan saja. Yang penting jangan pernah patah semangat. Artinya programku seperti ini ternyata masih ada kekurangannya, nanti diperbaiki lagi, dilakukan lagi, begitu seterusnya. Sekecil apapun perubahan yang jenengan lakukan, memang perubahan itu tidak bisa langsung gitu, mungkin yang bisa merasakan nggak akan bisa langsung terlihat. Nyuruh anak disiplin 1 bulan 2 bulan kelihatan tidak, itu butuh waktu yang lama, butuh konsistensi kita. Nah, itu yang diperlukan, itu konsistensi kita itu memang perlu motivasi dari dalam. Iya sih, iya konsistensi, dan kadang itu kalau kena apa ya, kena kena suara omongan itu kayak wah kok gini ya, ya apa ya ini jalan nggak ya, jadi kayak kan termasuk dilema etika tadi. Nah, ya itu sih Bu, terutama tentang ya kedisiplinan itu memang agak-agak dulu sempat ketat, kemudian itu kayak melihat ya udahlah udah longgar lagi begitu Bu. Karena itu tadi memang anak-anak sama seperti di semua tempat lah ya, memang dibutuhkan persatuan. 100% semua mendukung. Betul. Bahkan program dijalankan sama sekolahan itu pun tidak 100% bisa mendukung. Betul lah. Tujuannya ada komunitas praktisi, mungkin yang bisa melihat teman-teman siapa saja yang kalau ada program sekolah itu yang bagus, yang kelihatannya itu punya atensi, tapi cuma mereka itu tidak tahu bagaimana cara mendukung, bagaimana cara melakukannya, dan jenengan bisa mewadahi itu. Mungkin dengan ngajak ngomong bareng, ngobrol bareng, kalau menurut jenengan ini tadi gimana ya, apa yang kita lakukan, itu saja kan tanpa kita membuat program sendiri. Itu kan juga termasuk dari hal-hal yang jejak kita sebagai guru penggerak. Pokoknya semangat. Bu Ajeng, tadi dari PI yang sudah kita lakukan, pendampingan sudah kita lakukan, terus saya juga sudah melihat bagaimana coachingnya Bu Ajeng terhadap rekan sejawat Jempol. Ya, makasih Bu. Mengalir semua yang harus kriteria yang harus jenengan capai untuk mengetahui pembelajaran dari teman yang sudah jenengan observasi kemarin, itu saya lihat semuanya sudah terjawab. Apa yang dilakukan oleh rekan sejawat Anda, tujuannya, kemudian dalam pelaksanaannya, kendala-kendalanya, kemudian juga rencana tindak lanjut ke depan, nanti apa yang ingin dilakukan oleh beliau, ternyata tadi sudah bisa penjenengan gali melalui coachingnya itu adalah salah satu Bu Ajeng, keterampilan penjenengan nanti yang harus bisa penjenengan tularkan untuk yang lain. Artinya ditularkan, kalau jenengan sudah berhasil pada rekan satu, mungkin yang bisa melakukan pada rekan yang lain untuk menggali kemampuan beliau. Karena tadi saya lihat juga beliaunya untuk diferensiasi, untuk KSE juga sudah mencakup semua di RPL yang dibuat. Mungkin juga atas sudah dibimbing sama Bu Ajeng. Jadi untuk hari ini saya terima kasih penjenengan sudah memberikan praktik baik. Coaching penjenengan itu juga
sudah memberikan selain nilai plus untuk penjenengan juga memberikan pengalaman buat saya sendiri. Kemudian penjenengan juga sudah menjelaskan observasi yang tentang teman itu nanti tadi, tentang kemudian aset penjenengan yang sudah jenengan identifikasi. Nanti jangan lupa untuk PI berikutnya, PI 6 sebelum PI 6 yang nanti Juni, penjenengan lakukan diskusi ya, dengan kepala sekolah, dengan beberapa stakeholder di sekolah ini untuk membuat atau mengidentifikasi aset dan juga kendalanya untuk kemajuannya. Terima kasih Bu Ajeng, kita ketemu lagi. Nanti kita bisa sharing-sharing seperti biasanya awal-awalnya lewat WA sama voice note. Terima kasih sekali. Baik, saya selaku CGP mengucapkan terima kasih juga sudah didampingi oleh Bu Bondan mulai dari awal kegiatan PI 5 sampai dengan akhir closing, diberikan masukan, kemudian diberikan gambaran informasi dan juga diperkuat dengan motivasi-motivasi yang saya rasa itu nanti bisa menjadi sebuah amunisi buat saya untuk menyelesaikan pendidikan CGP ini sampai tuntas, dan semoga saja nanti harapannya selesainya CGP saya dan teman-teman CGP yang lain bisa menularkan minimal praktik baik seperti tadi membuat RPLBK yang berdiferensiasi dan KSE kepada teman-teman itu. Sekali lagi terima kasih saya atas waktunya. Terima kasih Bu Ajeng ya. Sama-sama Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.